Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ahadisu anapun utawi piro-piro hadis fa akhraja moko ngetoaken sapa as-Saikhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala stune Allah ta'ala iku khalaqa nyiptaaken sapa Allah al khalqa ing makhluk hatta idza faragha sehingga nalikane rampung sapa Allah minhum saking khalaqa qomat moko ngadeg apa ar-rahimu sifat ar-rahim kasih sayang. Jadi di dalam hadis ini Kanjeng Nabi itu dawuh sesungguhnya Allah itu menciptakan makhluk. Nah, setelah selesai menciptakan makhluk itu, nah semua makhluk itu diberi yang namanya ada kasih sayang. Jadi yang punya kasih sayang itu bukan hanya manusia saja, binatang pun punya kasih sayang. Kasih sayang kepada anaknya terutama. Kalau kepada suaminya belum tentu binatang ini, karena kadang-kadang gonta-ganti pasangannya, ya. Jadi nggak ada kasih sayangnya. Ya. Tapi kalau kepada anaknya, mereka betul-betul kasih sayang. Kalau nggak percaya coba ayam itu ya, setelah netes itu dari telur dikawal terus oleh induknya. Coba ada ganggu satu saja anaknya, diuber sampai kemana pun ya, oleh induknya. Nah, maka Ar-Rahim ini berdiri. Faqalat moko matur sapa Ar-Rahim hadza anata utawi iki iku maqamul aidi panggonane wong kang nyuwun perlindungan bika kelawan tuan minal khati'ati saking diputus. Maka sifat Ar-Rahim ini berdiri dan matur berkata kepada Allah itu, ya Allah, apakah saya ini adalah tempatnya orang yang memohon perlindungan kepadamu agar tidak diputus. Karena yang namanya manusia ini paling rawan diputus itu adalah silaturahimnya. Jadi ada silaturahim, ada qati'atur rahim, ya. Ada nyambung silaturahim, tapi juga ada mutus silaturahim. Ya? Iya, makanya terus terang. Ya, ini ada seorang kiai ngundang kiai yang lain. Ada puluhan kiai diundang. Nah, setelah sampai di rumahnya pengundang ini, kiai yang undang ini udah disiapin makan, minum, ngopi, mutu, cemilan, kacang, semua udah dia. Ngobrol lah kiai ini sampai 2 jam lebih. Nah, setelah 2 jam lebih mereka ngobrol ngalor ngidul, yang diundang ini tanya kepada yang mengundang Sohibul Baitnya, Yai, panjenengan mengundang kami ini agendanya apa? Kok dari tadi setelah makan, minum, ngopi, ngobrol, kok gak ada acara apa-apa?
Inilah pentingnya kadang-kadang memang kita harus kumpul itu tanpa acara, tanpa agenda. Kita ini kan sering kumpul kalau ada acara, rapat, ya, mau mengadakan acara ya mestinya rapat ini untuk ya gitu, tapi akhirnya malah geger bahas anggaran, bahas dana, ya kan? Ada masalah kita ini kumpul, jarang kita ini kumpul sekedar makan-makan. Makanya setiap tahun saya kumpulkan alumni itu sekedar untuk ngopi ngetan. Tidak ada agenda apa di situ, tidak ada MC, tidak ada jabatan, tidak ada kedudukan. Mau profesor, mau doktor, mau pejabat. Kemarin ketua yayasan hadir, ketua Presnas hadir, anggota DPR RI hadir. Sekedar apa? Mengenang masa lalu, cerita-cerita. Itu kan luar biasa. Ini tahun depan ya minimal harus nyiapin 1.500. Ya, ini kemarin saya hitung dari Banten saja konon katanya yang maksud aja itu 1 bis dan 5 atau berapa kendaraan itu sama Menhub juga itu mungkin ada 1 bis juga ya. Kalau dihitung itu sudah hampir 150 dari Banten saja. Sudah menghabiskan 150 bungkus ketan ya. Itu kalau ngambil satu-satu, kalau ada yang 2 aja bisa lebih lagi itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya rawan. Jadi silaturahmi itu rawan diputus. Makanya saya mengadakan itu ya supaya yang mutus-mutus silaturahmi itu bisa nyambung di situ, gitu loh maksud saya. Sekedar salaman, sekedar ngobrol, itu kan luar biasa. Kenapa? Mungkin kalau ada acara formal resmi, mungkin gengsi kita, kadang-kadang begitu. Jadi di situ tidak ada gengsi. Yang tua, yang muda, angkatan 70-an, angkatan 80-an, angkatan 2000-an, dari semuanya hadir. Cerita-cerita mengenang masa mondok dulu, kamarnya udah hilang, ya. Ingat dulu di Kudul Pak Lamro, ya, jadi ya. Ada yang tertangkap nonton bioskop. Nah, itu kan cerita yang menarik sebenarnya. Ya, nah, jadi sifat ar-rahim itu akhirnya mengadu kepada Allah karena rawan diputus. Jadi ada silaturahim, nyambung kasih sayang, tapi juga ada qati'atur rahim, memutus kasih sayang. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang memutus. Ya, jangan sekali-kali. Lebih baik kalau memang ada orang yang mutus, kita bagian nyambung. Bagaimana? Jangan sampai diputus kita terus tenang-tenang saja, terus nggak apa-apa lah diputus masih baik. Jangan begitu. Kalau bisa kita sambung, kita sambung. Di Tebuireng 09 karena ada 08, ada 09. Kalau bisa saling anu kan bagus. Terus terang, tadi saya cerita sama Mang Iton, di Riau itu ada Tebuireng 03, ada Tebuireng 04, itu bertetangga kabupaten. 03 itu di Indragiri Hilir, 04 itu di Indragiri Hulu. 03 itu lebih dulu berdiri dibandingkan dengan 04. Tapi
yang lebih besar itu 04. Santrinya sudah sekitar 1300 04 itu. Sementara yang 03 lebih dulu berdiri itu ya santrinya sekitar 400-500an lah. Maka biasanya yang masih baru itu lebih cepat berkembang biasanya. Nah, mereka di 03, 04 itu tidak ada persaingan. Kenapa? Berjalan bersama. Setiap tahun dari Tebuireng itu mesti datang ke, kalau diundang oleh 03 pasti 04 juga hadir dan mesti mengambilkan pengasuhnya ke, kalau diundang 04 ya pasti juga hadir di 03. Masya Allah, seandainya 08, 09 ini bisa seperti itu. Gontor kalah. Nah, jadi tadi pesannya Mang Iton begitu disuruh menyampaikan. Ini luar biasa itu. Ya. Wah, karena sama-sama Tebuirengnya, membawa sama-sama Tebuirengnya. Iya. Nah, sampai sekarang belum ada ya. Padahal sudah diumumkan ya. Sudah tahu mereka. Ya lah, nanti barangkali ya kita doakan semoga Allah memberikan hidayahnya, kan begitu aja. Nah jadi itu. Qala dawuh sapa Allah, na'am, iya. Ya kamu ini teman orang berlindung kepadaku supaya tidak diputus. Amma tardoina, ana ta ora ridho sira an asila. Yen to nyambung ingsun man ing wong wasolaki kang nyambung sapa man ing sira wa aqta'alan mutus ingsun man ing wong kotoaki kang mutus sapa man ing sira. Hai Rohim, apakah kamu tidak ridho kalau aku ini menyambung orang yang menyambungmu? Artinya orang yang menyambung silaturahminya kepada orang lain, maka Allah juga akan menyambung silaturahminya kepada orang tersebut. Demikian pula sebaliknya, ketika orang itu memutus silaturahim, maka Allah pun akan memutus silaturahminya kepada orang itu. Kalau kita ini diputus oleh orang mungkin nggak seberapa, tapi ketika Allah yang memutus silaturahminya kepada kita, terus kepada siapa lagi kita ini akan nyambung? Kepada siapa lagi kita akan mohon perlindungan? Nah, itu masalahnya. Qala ngucap sapa Ar-Rahim, balagih ya Allah, aku ridho. Ya. Qala dawuh sapa Allah, fadaliki maka utawi mengkono an asila, ya, maka utawi mengkono an asila iku laki kadue sira. Jadi kalau begitu ya udah, aku ridho kepada orang yang menyambungmu, dan aku memutus kepada orang yang memutusmu, itu adalah hakmu. Artinya kalau ada orang yang memutus silaturahmi, berarti sudah dia itu siap menerima akibatnya, yaitu diputus pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wasokhalan sokheh apa qauluhu, dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ora ono min dzambin utawi saking dosa iku ajdaru luweh patut min ayu ajila saking yen to nyepetaken
sapa Allah li sahibihi marang wong kang duweni dzambit al uqubata ing siksa fid dunya ing dalam dunya ma sartane barang yudakhiru kang disimpen lahu kadwe ma fil akhirati ing dalam akhirat minal bagji saking lacut nyeleweng wa qati'atir rahimi lan mutus silaturahim wal khiyanati lan khianat wal kadibi lan dusta. Kata baginda Nabi lagi, tidak ada satu dosa yang lebih patut bagi Allah untuk mempercepat siksanya bagi pelaku, bagi orang yang berdosa tersebut di dunia berserta dengan apa yang disimpan kelak di akhir. Artinya orang yang punya dosa kesalahan ini itu dosanya disegerakan di dunia dan nanti di akhirat dapat bonus, ada tambahan. Nah, apa saja itu dosanya? Yang pertama adalah lacut itu menyeleweng, berbuat dolim lah, buat dolim. Nah, jadi hati-hati. Nah, di sekarang ini apalagi situasi ekonomi macam-macam seperti sekarang ini, banyak orang yang bagi jadi lacut nyeleweng yang dolim ini banyak ya, sehingga ya kita ini sedih. Hanya di Indonesia saja, dari dulu zamannya Kanjeng Nabi itu ya banyak sih musuh-musuhnya Kanjeng Nabi, zamannya Fir'aun, zamannya apa itu kan sudah luar biasa kejahatannya. Sekarang ini kejahatannya lebih anu lagi, lebih bervariasi lagi. Kejahatannya sudah teknologi, misalnya ngoplos pertalite jadi pertamax jadi pertalite. Nah, ini luar biasa. Padahal dulu Fir'aun nggak sampai segitu ya kejahatannya, ini malah. Nah, jadi ini disegerakan. Dan kemarin alhamdulillah sudah ketangkep semua pelakunya itu. Ya, juga memutus silaturahim. Orang kalau memutus silaturahim di dunia dia sudah tersiksa. Enggak begitu banyak temannya. Kalau ngadakan acara itu jarang yang datang. Ya. Ini sebenarnya luar biasa ini. Tadi Yai Rabiuddin mengatakan, padahal ini enggak rame-rame, itu yang datang segini banyak ini. Saya angan-angan banyak banget ya. Ini termasuk rutinan yang khusus alumni, tapi pesertanya paling banyak. Salah satunya ini, ya, Mbak ini. Di tempat lain di kabupaten paling yang datang hanya sekitar 30, itu sudah bagus. 40 itu kadang kalau melibatkan masyarakat ya, tetangga itu bisa sampai 100 lah ini. Nah ini berapa ini sudah banyak banget ini. Padahal ini murni alumni ya, alumni ya. Iya. Nah ini luar biasa itu. Makanya salah satu nyambung silaturahmi, tersiksa orang kalau mutus silaturahmi itu tersiksa di dunia. Ketika ada kegiatan ya kita akan ini maksud lah. Jadi apa ya itu dah. Kita mau keluar rumah, ternyata ada orang yang kita putus silaturahminya. Mau keluar rumah aja itu sudah gak enak.
masalah kan. Coba kalau kita ini gak mutus silaturahmi, kemana-mana nyaman seperti ini, alhamdulillah ya, ada rezeki, dapat kopi, dapat makan malam, dapat snack. Nah ini emang kita di rumah gak dapat apa-apa. Makanya saya lebih senang kalau tadi sampaikan, jadi apa, sengaja memang saya kalau sudah urusan alumni itu tak bisa, harus wajib. Iya ya, karena saya merasa bahwa Mbah Hasyim dulu Hadratus Syekh itu kalau sama santrinya juga luar biasa. Salah satu yang membuat saya itu, saya pengen itu ya, dulu Mbah Hasyim itu ada satu santri yang pamit boyong karena sudah lama mondok, ingin mengamalkan ilmunya di tempat asalnya. Namanya santri ini adalah Zubair. Zubair itu dari Tengkir Salatiga. Iya, udah, iya, itu masih ada itu kita. Iya, nah itu santrinya Mbah Hasyim itu. Iya, jadi cuma pondoknya sudah nggak ada. Nah, Zubair ini, santri Zubair ini pamitan kepada Hadratus Syekh. Jadi ketika pamit gak digandoli karena memang sudah waktunya untuk mengabdikan, mengamalkan ilmunya itu. Bukan hanya direstui, bukan hanya diridhoi oleh Hadratus Syekh, itu diantar. Jadi Mbah Hasyim itu ngantar santri yang namanya Zubair itu pulang ke Tengkir. Tentu ya tujuannya bukan hanya sekedar ini, mungkin menyerahkan kembali kepada keluarganya, bisa bersilaturahmi kepada keluarganya. Sampai beliau itu ngomong sama Mbah Zubair itu, ya ngomong, ya itu loh makamnya kakek saya, ya, iya di Masjid itu saya. Jadi Mbah Hasyim menunjuk itu loh, di situ loh makam kakek saya, ada Mbah Wahid yang kemarin mungkin sempat iya ditunjuk oleh Mbah Hasyim, sehingga akhirnya makam ini sekarang diramut oleh Pemkot Salatiga. Jadi Mbah Hasyim itu langsung silaturahmi. Oh gitu. Ya, saya sekali ke makamnya Mbah Zubair dan nah lanjut, jadi senang Mbah Hasyim itu silaturahmi ya. Nah, makanya tadi besok harus ke Bandung, harus ke Cirebon dan sebagainya. Itu cuma silaturahmi saja sebenarnya ya. Wal khianati lan khianat wal kadhibi. Nah, orang berkhianat itu juga siksanya akan disegerakan. Nah, siksa di dunia paling tidak kalau berkhianat itu, sekali orang berkhianat itu sulit dipercaya orang lagi. Pemimpin yang berkhianat maka dia sulit jadi pemimpin lagi ya. Bendahara yang berkhianat, kasir yang berkhianat, sulit dia dipercaya lagi. Itu siksaan sebenarnya. Siksaan dunia betulnya bukan siksaan terus dipukuli, enggak. Kadang ada orang yang tidak merasa disiksa. Ada seseorang itu mengatakan
seorang kiai. Anak itu bukan mengadu, ngomong, kayaknya nantang itu. Yai, saya ini sering melakukan maksiat, tapi kok Allah tidak menghukum saya, tidak menyiksa saya. Yes. Ditanya oleh kiai itu, kamu bisa melaksanakan sholat fardu 5 kali? Tidak bisa kalau 5 kali. Kamu bisa bangun malam untuk menunaikan qiyamul lail? Enggak bisa. Nah, akhirnya oleh dia itulah yang namanya hukuman. Orang kamu tidak bisa bangun malam itu sebenarnya siksaan. Tapi kamu tidak merasa kalau itu menjadi siksaan. Kamu menganggapnya biasa, bahkan menjadi kebiasaan. Sesungguhnya orang tidak bisa bangun malam untuk qiyamul lail itu adalah siksaan. Apalagi bagi orang yang sudah terbiasa, kelewatan 1 malam tidak bangun itu siksaan yang sangat luar biasa sebenarnya. Cuma kamu tidak merasa. Kamu bisa sedekah enggak? Ya enggak bisa. Itu siksaan. Orang nggak bisa sedekah itu jangan dianggap hebat, bukan. Tapi orang nggak bersedekah, nggak bisa bersedekah, ringan tangan, itu sesungguhnya adalah siksaan. Cuma kamu tidak merasa itu sebagai siksaan. Sehingga ketika kamu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan, kemudian Allah persulit ini, Allah persulit itu, kamu tidak pernah merasa itu sebagai yang mungkin bagi orang seperti ini yang namanya hukuman itu ya dipecuti, dicabuki, dipukuli, kan begitu. Nah, kalau begitu ya namanya itu nanti di akhir, di dunia sama dengan orang memutus silaturahim. Ya, siksaan orang yang memutus silaturahim itu mungkin hatinya tidak tenang, khawatir kalau ketemu orang yang diputus silaturahimnya itu. Ya. Nah. Wa inna a'jala ta'ati lan setuhune luweh cepete ketaatan apane sawaban ganjarane iku la silaturahimi yakti silaturahim. Dan baginda Nabi, sesungguhnya ketaatan yang paling cepat pahalanya itu ya silaturahim. Cash langsung begitu datang tadi langsung dapat makan. Iya, snack, kopi kan langsung itu. Nggak nunggu nanti hari kiamat, kelamaan. Ya. Begitu datang langsung dapat makan. Ini sawaban, ini ganjaran di dunia, belum nanti ganjaran di akhirat. Cepet. Macam kalau kita ini rajin silaturahmi, Masya Allah. Nggak perlu masak tiap hari, kita silaturahim terus sudah kenyang. Begitu. Wa inna ahlal baiti lan setune ahlul bait, penduduk rumah, warga rumah, iku layakununa yakti ono sapa ahlul bait ono iku fajrotan lanjut kabeh, jahat kabeh, dolim kabeh, fatanmu mongko mundhak bertambah opo amwaluhum piro-piro bondone ahlul bait wayak surulan dan lan akeh opo adaduhum jumlahe ahlul bait idza tawasalu nalikane saling menyambung sapa ahlul bait. Nah, walaupun penduduk rumah ini mungkin banyak orang yang gak benar, banyak orang yang gak baik, tetapi hartanya semakin bertambah dan jumlah mereka
kalau mau silaturahim, mau bersilaturahim, maka dia bisa jadi kaya, bisa bertambah hartanya. Sementara orang baik kalau tidak mau silaturahim, ya tetaplah dalam kemiskinan, dalam kefakiran. Karena kalau ingin bertambah hartanya, ya mau silaturahim. Kejahatan orang jahat itu kadang-kadang lebih kaya daripada orang soleh, walaupun jahat orangnya, karena diatur dengan baik. Ya seperti IKPT. IKPT ini kalau kita atur dengan baik, rajin silaturahim. Ketua IKPT, betul tahu. Nah, jadi ketua IKPT kalau bisa ngatur dengan baik, sering-sering silaturahmi, maka akan lebih baik. Tapi kalau organisasi ini tidak diatur dengan baik, akan kalah dengan kejahatan yang diatur dengan baik. Al-haqqu bila idhamin qad yaghlibuhu al-batilu bil idham. Perkara baik yang dimanage dengan baik, ya, atau perkara yang baik tapi tidak diatur dengan baik, maka akan dikalahkan oleh perkara batil yang dimanage dengan baik. Di Jepang itu ada grup mafia namanya Yakuza. Yakuza itu preman lah, preman yang paling ditakuti, punya pemimpin tertinggi, orang Islamnya Yakuza, dan sangat ditakuti. Semua anak buahnya itu harus sami'na wa ata'na kepada pemimpin tertinggi Yakuza itu. Tidak ada anak buah yang berani. Kalau ada anak buah yang nantang, bisa dipastikan besok sudah koid deh. Dan menjadi anggota Yakuza itu nggak gampang. Ada beatnya juga, nggak korekot saja yang dibayar. Yakuza juga harus berbaiat kepada pemimpin tertinggi, nggak boleh macam-macam dan sebagainya. Walhasil mereka itu organisasi yang rapi, kaya, karena banyak pemasukan diatur dengan baik. Nah, IKPT juga harus begitu. Maksud keren mana? Nah, kan sekretaris ya. Nah, jadi sering saya tanya, KPT cabang mana? Menurut si KPT itu gampang apa susah? Rata-rata itu ngomongnya susah. Saya salahkan kalau jangan ngomong susah. Ngurus IKPT itu gampang. Yang susah itu ngurus orangnya. Iya kan? Ya, ngurus IKPT gampang. Yang susah itu ngurus orangnya. Ngurus ngurus pengurusnya, ngurus orangnya akhirnya jadi urusan. Nah, jadi kembali lagi ini orang jahat sekalipun, kalau mereka itu mau bersilaturahmi bisa kaya. Orang baik kalau nggak mau silaturahmi, sukanya menyendiri saja, ya jangan berharap. Nah, kan begitu. Nah, seperti ini, alhamdulillah kita bisa silaturahmi, bisa makan bareng. Nah, ini namanya offline, jadi tatap muka. Jangan silaturahmi online. Silaturahmi online itu nanti konsumsinya makanya juga online juga, cuma difoto dikirim gitu aja, ya, bikin ngiler aja kan. Tapi kalau begini langsung bertatap muka, piringnya ada, nasinya ada, tinggal nyendok aja. Silaturahmi kok online. Ya makan itu
nasi goreng online semuanya. Nah, wama lan ora ono min ahli baitin utawi saking ahli bait penduduk rumah iku yatawassaluna ya padha nyambung saling nyambung sapa ahli bait fayahtajuna moko berhajat ya fayahtajuna moko berhajat sapa ya ahli bait. Jadi dan ketika saling hajat ini saling membutuhkan, maka mereka saling bersilaturahmi. Ada kalau di kampung-kampung, itu kita punya hajat. Kadang-kadang nggak usah disuruh tetangga, keluarga pada datang membantu. Iya kan? Datang membantu. Kenapa? Karena mereka itu punya tali silaturahim yang luar biasa. Kadang tuan rumah itu nggak ngapa-ngapain karena tetangga, saudara itu datang semua. Kalau di suku Baduy itu ya, masya Allah, kapan saya kesana itu bawa pisang, bawa apa dipanggul semuanya. Anak kalungnya ini kayak toko emas nanti aja deh itu ya. Dengan satu orang itu ratusan juta itu sekarang emas 1 on 2 juta. Jadi itu ada yang 2 on itu kan sama dengan bawa uang 400 juta. Ya, jadi itu luar biasa. Ya. Wa inna a'mala bani Adam lan stune pira-pira amale bani Adam iku tu'radu ditampakkan ya apa ya amal kullah khamisin ing dalem saben-saben dina Kamis walailati Jumatin lan malam Jumat fala yuqbalu moko ora diterima minha saking amal apa amalu qati'ir rahimin amale wong kang putus silaturahim. Dan sesungguhnya amal kita ini itu akan diangkat ya, akan diangkat disetor setiap hari Kamis dan malam Jumat. Tetapi orang-orang yang memutus silaturahim amalnya tidak akan diterima. Walaupun sholat kita itu luar biasa, puasa Senin Kemis, kalau masih mutus silaturahim, jangan berharap sholat, puasa, dan amal-amal kita yang lain itu diterima. Na'udzubillah. Sumakola wallahu a'lam. Al-Fatihah. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ngomong sedaya, demikian tadi pengajian tibia yang kita simak bersama, yang saya menangkap inti dari keseluruhan yang dibacakan tadi adalah bagaimana kita mampu meramu dan merajut silaturahmi.